Kalian pernah nggak kalau misalkan live streaming di Shopee itu selalu sepi live-nya? Padahal udah pakai koin dan padahal udah banyak cara nih yang sudah teman-teman lakukan. Khusus yang main affiliate teman-teman ya. Sekarang di Shopee mungkin lagi digencarkan yang namanya itu algoritma live. Jadi banyak sekali orang-orang yang melihat fitur live di beberapa sumber. Mulai dari beranda sampai bagian produk. Nah, di video ini saya akan coba untuk berbagi buat teman-teman ya. Sumber traffic dari live streaming itu dari mana aja sih? Terus kalau misalkan live streaming kita sepi, apa yang harus kita lakukan? Jadi, tanpa banyak basa-basi, langsung saja kita mulai bahas. Nah, permasalahan ini pun sering saya alami teman-teman ya ketika saya menawarkan beberapa produk dan ternyata nggak ada penonton sama sekali. Padahal kita udah mengikuti aturan yang ada di Shopee, yang dimana kita harus sering ngobrol teman-teman ya. Dalam waktu 5-30 menit emang nggak ada penonton katanya. Tapi kalau misalkan kita sering bicara teman-teman ya, kita sering spill produk dan fokus mempromosikan produk, maka lambat laun penonton itu akan datang. Kalau misalkan nggak ada, kita pakai koin teman-teman ya. Meskipun kita udah top up koin gitu kan, nggak ada sama sekali. Sinyal bagus teman-teman ya, kamera juga oke. Ternyata faktornya itu ada 3. Nah, kita akan coba bahas teman-teman ya. Yang pertama dari produknya dulu. Jadi gini, kalau misalkan kita mencari produk, teman-teman coba deh ya cari produk gitu kan dengan memasukkan kata kunci umum. Saya ambil contoh, kita ambil produk namanya itu celana pria ya. Ketika saya mengambil nama kata celana pria, maka akan muncul tuh produk di bawah pencarian teman-teman ya. Ada produk yang pakai iklan, ada produk yang nggak pakai iklan. Kalau misalkan produk yang nggak pakai iklan itu kebanyakan yang ulasannya itu dikit gitu kan, lagi naikkan yang namanya itu penjualan ataupun lagi naikin yang namanya itu konversi gitu kan. Terus ada yang nggak pakai iklan, itu udah bertengger nih di posisi pertama teman-teman ya. Nah, itu biasanya itu ulasannya banyak dan trafficnya itu banyak. Kalau misalkan kita mencari celana pria, terus produknya kita ambil di halaman yang paling bawah, terus kita tautkan teman-teman ya, maka sudah dipastikan kita nggak bakalan dapat traffic. Sumber traffic utama dari live streaming itu bukan dari beranda, tapi dari produknya dulu. Kalau misalkan produknya ditemukan oleh kurang lebih 50 orang gitu kan teman-teman, ngeklik produk yang sama, terus ngelihat live streaming kita, mereka akan masuk teman-teman ya. Nah, dari situlah kita bisa mendapatkan traffic. Itu solusinya kita harus apa? Maka di sini yang harus teman-teman lakukan adalah cari produk yang memiliki ulasan banyak dan bisa bertengger di paling atas teman-teman ya. Ya, tapi kalau misalkan banyak yang pilih produk yang paling atas gitu kan ataupun yang lagi diiklankan, maka pesaingnya itu nggak sedikit. Jadi di sini teman-teman bisa pilih ya, mau yang pakai iklan, yang nggak pakai iklan itu bisa ya. Jadi itu ya solusi dan masalah yang pertama. Yang keduanya ini dari thumbnail dan judul. Saya sering ngalamin kalau misalkan saya bikin thumbnail asal-asalan dan kalau misalkan saya menggunakan yang namanya judul asal-asalan, maka saya nggak dapet nih ya, akun saya live-nya itu muncul di bagian beranda. Itu sulit banget teman-teman ya. Ketika saya coba untuk rubah judulnya dan rubah thumbnailnya dengan menarik gitu kan, maka akan muncul. Nah, thumbnail dan judul ini dicari dari mana dan ditemukan dari mana? Ditemukan di bagian beranda Shopee-nya. Coba teman-teman ketika masuk ke bagian Shopee, itu sudah muncul ya di bawah itu fitur live teman-teman ya. Fitur live ini biasanya merekomendasikan beberapa kategori produk yang hampir sama. Seperti contohnya saya mencari celana ya. Misalkan 3 jam yang lalu saya mencari celana, maka akan muncul nih produk celana yang lagi live teman-teman ya. Terus 1 jam ke depannya misalkan ya saya ini mau cari produk elektronik teman-teman ya, maka akan muncul tuh teman-temannya di jam kemudiannya. Jadi seperti itu ya kalau misalkan di bagian beranda. Nah, bagian beranda kalau misalkan mau diklik oleh audiens, maka kita harus fokuskan di bagian thumbnail dan judul. Thumbnail dibuat yang menarik. Judulnya itu misalkan teman-teman itu sering pakai diskon ketika live. Diskon jadi harga 60.000 ketika live. Diskon spesial 11.11 kalau misalkan nanti teman-teman ya. Nah, kalau misalkan akun kita udah ada di bagian beranda di posisi, usahakan untuk langsung spill produknya. Kenapa? Coba teman-teman perhatikan, muncul thumbnail itu cuma 2 detik di bagian beranda. Setelah thumbnailnya muncul, terus kita stay ya, nggak diklik, nggak di scroll, cuma dilihatin doang, itu bakalan muncul tuh tayangan live-nya. Dan kalau misalkan tayangan live-nya tuh lagi di-spill produknya seperti ini, maka udah otomatis nih pembeli akan klik dan dia akan lihat langsung. Kalau misalkan dia akan lihat, maka yang harus teman-teman lakukan yaitu langsung spill produk dan langsung tekankan untuk check out. Seperti itu teman-teman ya. Jadi di sini kalau misalkan thumbnail teman-teman masih kurang menarik, coba cari cara gitu kan bagaimana thumbnailnya menarik. Bisa dilihat dulu tuh kompositor gimana bikin thumbnail ya. Terus yang keduanya teman-teman itu bisa ubah judul. Kalau thumbnail bisa sih pakai foto produk seller teman-teman, asalkan promosikan produk yang dimiliki oleh sellernya. Jangan sampai teman-teman mengambil foto produk dari seller tapi produknya itu nggak ada. Nah, jangan seperti itu ya. Nah, yang ketiganya di sini teman-teman itu dari SP ataupun Shopee Video. Nah, ini mungkin banyak sekali yang jarang banget ya bikin konten karena yang pertama males bikin konten gitu kan. Terus yang kedua itu
view-nya nggak bisa naik, algoritmanya nggak jelas, tiba-tiba upload video 000 terus, itu kan bikin kita capek teman-temannya. Tapi di sini usahakan untuk sering upload video. Kalau misalkan kita sering upload video teman-temannya, maka audiens itu juga akan mengetahui akun kita. Dari mana mengetahuinya? Bisa aja dari beranda gitu kan. Bisa aja ketika sudah di-follow teman-temannya, itu bisa teman-temannya. Ataupun dari beberapa sumber ya, banyak sekali teman-temannya. Misalkan dari ketika pencarian muncul video kan. Sekarang udah ada teman-temannya di Shopee, kalau misalkan kita cari produk terus muncul video. Nah, itu bisa. Jadi di sini usahakan teman-teman itu ngupload video per harinya, misalkan 1 ataupun 2. Yang penting akun teman-teman itu nggak sepi dari Shopee Video dan nggak sepi dari live streamingnya. Nah, untuk uploadnya mungkin bisa teman-teman ngambil dari video-video seller mungkin ya, ataupun dari beberapa platform sosial media seperti contohnya TikTok gitu kan. Tujuannya itu kita nggak harus fokus dapat konversi di sana, tapi gimana caranya kita bisa menaikkan sedikit traffic agar ada yang join dari live. Kalau misalkan akun kita ditemukan sedang live, maka di bagian pinggirnya, di bagian akun kita itu ada yang lagi live, ada semacam logo live teman-teman ya. Nah, kalau misalkan orangnya itu suka dengan videonya, klik live-nya, nah dia bakalan langsung ikutan live-nya. Jadi seperti itu teman-teman ya. 3 faktor nih yang sudah saya jelaskan tentang masalah traffic kalau misalkan kita live streamingnya itu sepi. Yang pertama dari produk, usahakan kalau misalkan teman-teman itu lagi fokus di bagian produk gitu kan, lagi nyari produk yang benar-benar bisa menaikkan traffic, coba pakai cara yang pertama, kalian bisa add ataupun bisa tambahkan produk yang udah ada trafficnya. Yang kedua bisa teman-teman add produk yang iklannya itu terus di atas gitu kan. Nah, itu bisa langsung ditambahkan. Ya, itu yang pertamanya. Yang keduanya teman-teman silakan ubah thumbnail dan ubah judulnya biar lebih menarik lagi ya. Terus yang ketiganya teman-teman itu usahakan untuk selalu bikin video gitu kan. Untuk bikin video bisa aja dari seller gitu kan videonya, ataupun dari platform lain. Tambahannya teman-teman ya, bukan 3 faktor aja. Ketika udah ada yang gabung di live, mungkin kita bingung nih apa yang harus kita lakukan. Nah, di sini saya akan berbagi tipsnya buat teman-teman ya. Untuk tipsnya di sini mungkin kalian bisa tekankan dengan 2 fitur. Yang pertama dengan fitur voucher teman-teman ya. Yang keduanya dengan fitur bonus koin. Sebenarnya untuk bonus koin ini nggak terlalu signifikan ya, tapi lumayan teman-teman ya. Orang bakalan tetap stay kalau misalkan kita kasih koin. Sedangkan untuk voucher, orang itu akan stay karena dia ingin dapat voucher khusus ketika live. Jadi gini sistemnya, ketika orang ada yang masuk, teman-teman itu langsung sepil aja di bagian voucher 30 detik. Sepilnya coba yang dapat pesanan, teman-teman. Maksud pesanan itu misalkan ada diskon 10%, teman-teman sematkan. Ketika disematkan, teman-teman itu langsung bilang, ayo kak ini cuma 30 detik nih. Kalau misalkan kakak lihat harganya misalkan 50.000 teman-teman ya. Kalau misalkan kakak lihat harga produk ini 50.000, sekarang kita ubah harganya jadi 40 ribuan. Kalau misalkan klaim diskon yang sudah aku sematkan selama 30 detik. Klaim sekarang, checkoutnya sekarang. Udah dapat gratis ongkir dan udah bisa COD. Jadi buruan ya kak, ini terbatas 30 detik doang. Nah, jadi seperti itu teman-teman ya. Nah, ketika orang-orang itu udah masuk ke bagian keranjang teman-teman ya, ataupun udah masuk gitu kan, tapi nggak ada yang check out ya, cuma di bagian keranjang doang, teman-teman coba untuk tekankan lagi, ayo kak ini cuma terbatas nih. Kalau misalkan kakak nggak mau ketinggalan dan pengen dapat vouchernya lagi, coba follow dan jangan lupa untuk tap love dulu. Insya Allah itu bakalan muncul lagi vouchernya kak, seperti itu teman-teman ya. Nah, itu bisa dicoba ya. Terus kalau misalkan buat seller gimana? Tadi kan ngomongin buat affiliate teman-teman ya. Nah, untuk seller katanya bisa menautkan produk dari kompetitor, ditautkan produk kompetitor gitu kan, terus ditambah dengan produk kita. Tujuannya untuk apa? Tujuannya bisa mendapatkan traffic tambahan. Tapi kalau misalkan gitu kan, menautkan produk kompetitor terus ramainya malah ke produk kompetitor, itu ya gimana lagi teman-teman ya. Itu sih udah resikonya ya. Jadi seperti itu ya. Di video ini mungkin saya cuma jelaskan itu saja tentang masalah traffic dari live streaming di Shopee. Sebetulnya untuk faktor lainnya itu banyak teman-teman ya, bukan dari situ saja, tapi itu yang paling umum. Jadi PR-nya di sini adalah 3, produk, Shopee Video, dan di bagian thumbnail. Silakan teman-teman revisi sekarang dan silakan teman-teman siapkan buat nanti 11-11 nanti. Oke, itu saja mungkin ya di video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya dengan saya Adang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.